inci, tidak bersambung puluhan meter. Gawinya apa? Subuhnya dia jago. Sebelum azan berkumandang dia sudah bangun. Dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata waktu tersebut para malaikat, para anbiya Allah bangun di waktu itu. Ngapa? Di waktu itu waktu mustajab. Dia sholat berjamaah, tidak sama keluarga, dia ke surau, ke musola. Makanya bilangi kok loro, ada musola, ada langkah. Sudah itu dia berbacaan baik surah Waqiah, Ar-Rahman, Al-Qulub, berwirid. Sudah masuk Isra, dia sholat Isra. Sudah masuk sholat Isra, masuk sholat duha, sarapan, baru pergi ke pasar. Balik ke pasar sebelum azan. Sebelum azan kita lihat tanahnya berhektar-hektar. Tanahnya berhektar-hektar. Rumahnya di mana-mana. Karena mengapa? Karena dia berkeyakinan rezeki itu dari Allah, datangnya dari Allah. Makanya kita makan. Makanannya apa? Berupa zikir, berupa baca-bacaan dalam Al-Quran, sholawat dan salam. Sekarang ini kan nak ke masjid, nak datang terlambat, metunya cepat-cepat, tak kau lagi untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ngejar ayam hutan, semakin dikejar semakin kesit. Kalau dulu kan ayam itu dia makan, sekesit apapun kalau ayam itu sudah dia makan tiap hari, dia makan, lama-lama kan hina. Nah sepertilah mereka itu, seperti itulah orang-orang kita dulu. Makanya hidupnya berkah, disedekahkannya. Wong lain datang dari dusun sana, nunggu sawahnya, kau tunggulah sawah ini. Nah tanahnya menunjukkan, dah kasih surat-surat. Mak ini ani, beda keluarganya wakaf, dipermasalahkan oleh keluarganya, digugat dan lain sebagainya. Karena mengapa? Datuk Buyutnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, digugat oleh cucu-cucunya yang tidak ngerti. Makanya Datuk Buyut kita dulu tidak jauh dia dengan kiai, tidak jauh dia dengan habaib, tidak jauh dia dengan pak guru. Selalu bertanya dia, nak haji, jauh-jauh hari berbulan-bulan belajar. Makanya haji mereka haji mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah. Makanya Da'awiyah menjelaskan kepada kita, setiap yang baik itu adalah sedekah. Selanjutnya, kalau Rasulullah SAW, kullu ma'rufin sadaqatun, setiap yang baik adalah sedekah. Wa dalal ala khairi kafa'ili, mengajak orang untuk kebaikan. Boleh pahala, mengajak, menunjukkan orang kebaikan. Ada kawan kita dulu, kita bertantuk banyaknya, nah kita nasihati, kalau lur, hidup kita tidak selamanya di pojok bumi. Satu saat kita di bawah bumi. Lama dinasihati oleh kawannya, diingatkan oleh kawannya, bermimpi dengan malaikat maut mencabut nyawanya. Akhirnya teringat ya Allah. Akhirnya dapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bertaubat. Mana tahun ini aku tak aku seluruh badan aku ni anu. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh badannya, karena masa jahiliyah, dia tidak mengetahui, diampuni, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbu ighazatal lahfad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang kepada hamba-hambanya mengajak kebajikan. Kalau kita tadi susah diajak gawe, kalau kita lagi ini diarahkan sehingga berubah, Allah senang. Terhadap apa? Terhadap hamba-hamba Allah yang peduli terhadap saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena itu kita berdoa di hari Jumat ini, mustajab. Waktu khatib naik di atas mimbar, kita berdoa. Doakan keluarga kita, doakan ayah bunda kita yang sudah meninggal. Khatib turun di atas mimbar, kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi khatib mengimami, dia berdoa, kita mengaminkan, doa tadi imam tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan waktu sekarang ini kan cepatnya. Jumat ini dari ke Jumat perasaan kemarin.
Perasaan ya Allah sudah Jumat. Oleh karena itu jangan kita ada penyesalan ketika berada di alam kubur. Sudah nyata diceritakan 12 hari di kubur merasukkan azab-azab itu luar biasa. Oleh karena itu kita manfaatkan waktu yang tersisa ini kita berdoa supaya Allah memberikan keberkahan umur kita, panjang umur dalam taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan harta yang berlimpah ruah untuk sedekah, untuk menolong keluarga kita, masyarakat kita. Lagi saat sekarang ini susah, dolar sudah mencapai 18.000. Nah, makanya kita doakan pemimpin kita, Pak Bowo, senantiasa diberikan taufik dan hidayah, ceramahnya rapi-rapi untuk rakyat, demi rakyat. Minta Allah berikan taufik dan hidayah sehingga pemimpin kita, presiden kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji-janjinya untuk membela kita. Niscaya kelak di dunia dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat di alam kubur mendapatkan naungan maghfirah ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا
فإن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jika kamu berkata masjid kepada temanmu pada hari Jumat atau sholat Jumat, sedangkan khatib sedang berkhutbah, maka kamu melakukan hal yang sia-sia. Barang siapa yang melakukan hal yang sia-sia, maka tidak ada Jumat baginya. Oleh karenanya, mari kita perhatikan, kita dengarkan, dan kita taati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أو كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أو كما قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Islam Muhammad Cengho yang selalu diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kata syukur, kata pujian ini mari kita selalu ucapkan atas berbagai macam karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang telah kita rasakan semenjak kita berada dalam kandungan ibunda kita tercinta. Kemudian nikmat tersebut terus mengalir ke dalam diri kita sampai kita dilahirkan ke dunia yang fana ini.
sampai saat ini nikmat itu tetap kita rasakan. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmatul iman wal Islam. Nikmat menjadi seorang muslim, nikmat menjadi orang yang beriman kepada Allah. Dan oleh nikmat inilah kita dipersatukan dalam satu ikatan al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Oleh karena inilah juga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Dan kita berharap kepada Allah, semoga kita tetap istiqamah melaksanakan ibadah ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nikmat tersebut jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah akan cukupkan, Allah akan sempurnakan selama kita hidup di dunia ini sampai kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya Allah akan memberikan nikmat tertingginya kepada kita semua. Nanti di akhirat Allah akan kumpulkan kita di dalam surganya, dan disitulah kita diberikan oleh Allah satu nikmat yang paling besar, menatap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah yang bercahaya terang benderang, ila rabbiha nazirah, kehadapan Tuhannya mereka semuanya menatap. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi tauladan, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang kedatangannya membawa rahmat bagi umatnya tercinta umat Muhammad. Namun tidak hanya untuk kita saja, rahmat itu pun datang untuk seluruh alam semesta. Seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah saya selaku khatib mengingatkan diri pribadi saya, kita semua yang hadir di masjid yang mulia ini, mari kita jaga, mari kita tingkatkan nikmat menjadi seorang muslim, nikmat beriman kepada Allah, karena inilah menjadi bekal utama kelak kita hadapkan kepada Allah. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, maka bekal yang paling baik itu adalah at-taqwa, bekal yang paling baik itu adalah al-iman wal Islam. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam surah At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah, sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di 12 bulan tersebut Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Zalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus, agama yang hanif. Fala tazlimu fihinna anfusakum, di dalam bulan tersebut janganlah kalian melakukan kezaliman pada diri kalian. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalhah pernah berkata, kata beliau, Ibnu Abbas dalam riwayatnya pernah menyebutkan ketika menafsirkan minha arba'atul hurum, pada ayat itu disebutkan bahwasanya 12 bulan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut ada 4 bulan haram. Pertama, bulan haram tersebut adalah bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian
kemudian bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Dzulhijjah. Adapun yang berturut-turut dari 4 bulan tersebut, saat ini kita berada di bulan kedua, Zulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, bulan ke depan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Abbas mengingatkan kepada kita, kenapa ikhtassallah, Allah mengkhususkan 4 bulan haram di 12 bulan yang di situ merupakan bulan Hijriah yang harus kita ingat dan kita hafal. Pertama bulan Muharram, kedua bulan Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Zulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Itu harus kita hafal dan kita ingat, karena inilah yang menjadi ciri-ciri kita selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafal dan ingat, menjadi orang yang beriman kepada Allah haruslah sempurna. Selain kita hafal dan ingat dengan bulan-bulan Masehi, pun juga kita harus hafal dan ingat bulan-bulan Hijriah. Kenapa? Betapa tidak 4 bulan di bulan Hijriah tersebut Allah muliakan. Kata Ibnu Abbas, di 4 bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah Subhanahu wa taala sengaja mengingatkan kepada kita bahwasanya melakukan perbuatan baik pada 4 bulan tersebut ajruha a'zam, fihinna a'zam. Begitupun juga az-zanbu, melakukan perbuatan dosa, kata Ibnu Abbas di 4 bulan ini. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengingatkan kepada kita bahwasanya az-zanbu fihinna a'zam, melakukan perbuatan dosa di 4 bulan ini, dosa itu berlipat ganda. Begitupun juga al-amalus salih wal ajru fihinna a'zam, melakukan perbuatan saleh, amal saleh, pahalanya di sisi Allah pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang ingin kita ingatkan selaku khatib pada kesempatan yang mulia ini. Kita sekarang berada di tanggal 19 Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Juni 2026. Saat ini para jemaah haji sudah mulai pulang ke Indonesia. Sebagian besar sudah melaksanakan tentunya ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga mereka semua menjadi haji mabrur, haji yang mabrur, kemudian dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 4 bulan ini tentunya mari kita perbanyak amal-amal saleh, terutama amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh kita kepada sesama manusia, dan tak luput juga amal soleh kita kepada lingkungan kita, sekitar kita. Dalam sabdanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita, sab'un yajri ajrahunna lil 'abdi wa huwa fi qabri ba'da mautih. Ada 7 amal yang itu akan mengalir kepada seorang hamba kalau 7 amal soleh ini dia lakukan. Pertama yaitu man 'allama ilman, seseorang yang mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, terutama ilmu yang mendatangkan kebaikan bagi dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah melakukan kebaikan ajra nahar, mengalirkan sungai. Bisa dalam artian tersebut menjaga kebaikan yang ada di dalam sungai, tidak mengotori sungai dan lain sebagainya. Itu merupakan amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, amal saleh kita juga bisa kita lakukan au hafara bi'ran, menggali sumur untuk kebaikan manusia. Betapa tidak jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Utsman bin Affan itu terus mengalir amal saleh karena dia membeli sumur dari seorang Yahudi di kota Madinah, dan amal saleh beliau terus mengalir sampai sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, gharasa nakhlan, menanam pepohonan, memberikan ekologi,
pertumbuhan kehidupan di muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, idza qamatis sa'ah, kalau akan datang hari kiamat kelak, kata Rasulullah, wa bi yadi ahadikum al-fasilah falyadrisha, di tangan kalian ada bibit yang siap ditanam, maka tanamlah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selanjutnya bisa kita lakukan, au bana masjidan, membangun masjid, berinfak kepada masjid. Kemudian yang kita bisa lakukan adalah warasa mushafan, mewariskan mushaf Al-Qur'anul Karim, sehingga orang bisa membaca Al-Quran lalu mengamalkan Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir adalah autaraka waladan yastaghfirulah ba'da mautih, meninggalkan seorang anak yang saleh yang selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya. Inilah 7 hal amal soleh yang bisa kita lakukan, baik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kepada sesama manusia maupun kepada lingkungan di sekitar kita. Di bulan haram ini atau di 4 bulan haram di masa yang akan datang, mari kita perbanyak amal-amal soleh, karena amal soleh yang dilakukan di bulan haram Allah akan lipat gandakan. Dan mari kita tinggalkan amal-amal keburukan, karena melakukan amal-amal keburukan di bulan haram pun juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, orang yang selalu beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, orang yang selalu nasihat-menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, orang yang selalu nasihat-menasihati dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, atau kama qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa usikum wa iyaya bittaqwallah, atau kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وتجارتهم تجارة لن تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب
سيرت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ارزقنا على أداء مناسك الحج والعمرة مع زوجتنا وأبنائنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام